Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan juga teman-teman semuanya. Kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengerjaan ujian akhir semester ganjil saya mengenai digital marketing tentang Sibakul Market Hub atau platform yang dipunyai oleh Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Rizka Arifanugraini, mahasiswi S1 PJJ Manajemen dari Universitas Cyber Asia, dan sekarang saya sedang ditugaskan menjadi seorang ASN di KPP Pratama Timika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran salah satu digital marketing, peran salah satu platform yang dipunyai oleh Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya dipelopori oleh Dinas Koperasi dan juga UKM DIY, yaitu Sibakul Jogja. Nah, apa sih Sibakul Jogja ini? Secara singkatnya, Sibakul Jogja ini adalah suatu platform digital atau suatu web yang berisi dari UMKM DIY yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta dari kelima kabupaten atau kota. Selain yang awalnya itu adalah sebagai pendataan UMKM, nah Sibakul ini merambah ke dunia marketplace, yaitu namanya adalah Market Hub. Di mana Market Hub ini adalah suatu pasar mirip seperti marketplace yang memasarkan UMKM DIY atau sebagai wadah UMKM dari DIY. Nah, ini sesuai dengan namanya Sibakul, artinya adalah si penjual yang berasal dari Jogja. Nah, yang pertama yaitu analisis konsep pada Sibakul Jogja mengenai digital marketing. Yang pertama itu mengenai customer journey dan funneling. Dilihat dari perspektif customer dan juga perspektif kita sebagai pembuat Sibakul. Yang pertama itu mengenai awareness. DIY itu melalui Dinas Koperasi menggunakan kampanye bela beli UMKM dan integrasi dengan event lokal yang ini adalah suatu pelopor adanya Sibakul Jogja. Yang selanjutnya adalah consideration, di mana Market Hub tadi atau marketplace-nya ini adalah platform yang menyediakan katalog-katalog hasil UMKM dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipelopori ketika saat COVID-19, memberikan rasa aman bagi pembeli karena produknya telah dikurasi oleh pemerintah atau difilter dulu oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dari perspektif customer merasa aman karena barang yang dia beli adalah barang yang original. Yang selanjutnya adalah conversion atau the game changer. Penggunaan strategi subsidi ongkir dalam Sibakul ini adalah pemicu konversi terbesar dalam digital funnel dari Sibakul ini, dan mengubah niat beli masyarakat itu menjadi sebuah transaksi nyata karena banyak sekali kemudahan-kemudahan. Kita bisa menemukan marketplace yang isinya adalah UMKM dari Jogja. Nah, selanjutnya adalah konten yang ada di Sibakul Jogja. Dalam Sibakul Jogja ini adalah menawarkan, namanya adalah Market Hub, di mana Market Hub ini berisi promosi-promosi produk UMKM dari Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti adalah ada tas rotan, ada keripik, belut, ada tas, dan terutama adalah kerajinan asli Yogyakarta adalah batik, dan juga ini ada bando, piring, bros, dan lain sebagainya. Ini adalah sebagian kecil dari banyaknya produk UMKM yang telah terdaftar dalam Market Hub dan Sibakul Jogja ini. Nah, dalam ini Market Hub itu bekerjasama dengan beberapa produsen, seperti ada Pasar Kota Gede YIA, ada Galeri PLUT, ada Teras Malioboro, dan juga Klinik Operasi. Nah, ini adalah satu dari sekian banyak konten Market Hub yang ada di Sibakul Jogja. Yang selanjutnya adalah mengenai
produk apa sih yang dibelanjakan atau produk apa sih yang sudah terintegrasi di Market Hub Jogja. Ini adalah salah satu analisis data yang bisa saya peroleh dari website Sibakul Jogja, di mana dalam Market Hub ini terdapat banyak produk. Nah, untuk sekarang UMKM yang sudah mendaftar di Market Hub adalah 3.000 sekian UMKM, dengan total produk yang ditawarkan di marketplace atau Market Hub ini ada 11.626 produk, dan transfer free ongkirnya itu sebanyak 300 sekian. Nah, di mana produk-produk yang ditawarkan ini beragam. Yang pertama ada fashion aksesoris, ada makanan siap saji, ada kue camilan, makanan kemasan, frozen, furniture, dekorasi, herbal kesehatan, pertanian dan buah-buahan, sambal, hingga yang paling khas adalah kain batik Jumputang dan juga eco printing. Nah, untuk jangkauan pasar dari Market Hub itu sendiri adalah 90%-nya adalah dari kabupaten kota yang ada di Yogyakarta, 89% dari provinsi atau sebesar 34 dari 38 provinsi, dan ada beberapa negara yang bisa Market Hub pasarkan, yaitu ada 34 dari 195 negara atau sebanyak 16,4%. Selanjutnya adalah responden apa sih yang melakukan pembelian di Market Hub. Ini ada rentang umurnya, rentang pendidikannya, berasal dari mananya, dan juga berasal dari provinsi mana. Nah, karena mungkin ini adalah suatu konsumennya, nah sebaran konsumen yang mereka itu membeli Market Hub Jogja atau menginginkan Market Hub Jogja. Nah, karena ini Market Hub itu gede, maka kebanyakan survei atau respondennya atau konsumen Sibakul Market Hub ini berasal dari Yogyakarta, karena juga menawarkan fitur gratis ongkir yang bisa menimbulkan layanan gratis ongkir kepada perilaku belanja dan tentunya meningkatkan konsumennya. Ini adalah data mengenai layanan Sibakul Market Hub yang gratis ongkir. Nah, si responden atau si pembeli ini mendapatkan infonya itu kebanyakan dari teman atau kerabat yang mungkin dia adalah seorang ASN di Jakarta yang bisa memperkenalkan Market Hub ini untuk sebagai platform jual beli UMKM di Jogja. Selanjutnya, untuk frekuensi belanjanya, sebagai berdasarkan analisis data Sibakul, frekuensi belanja itu mencapai 47,3% itu konsumen itu belanja lebih dari 3 kali, dan lainnya adalah 2-3 kali, 1 kali, dan tidak tentu. Dan kebanyakan jenis produk yang dibeli ini adalah kuliner sebanyak 93,6%. Yang selanjutnya, nah ini adalah mitra Sibakul ya. Mitra Sibakul ini mempunyai banyak mitra ya. Yang salah satunya adalah Sibakul Market Hub gratis ongkir 2025 yang memberikan layanan gratis ongkir terhadap kepuasan mitra UMKM dan juga efektivitas penjualan. Nah, ekspedisi yang pernah digunakan oleh orang-orang pembeli atau pembeli adalah sebanyak Grab, tertinggi adalah Grab, Jogja Kita, Divabike, Pos Indonesia, Pexal, Gojek, dan semua ekspedisi di atas. Nah, untuk jangkauan luasan pasar ini berasal ada yang dari Yogyakarta dan sampai dengan luar negeri juga terjangkau oleh Market Hub ini. Selain itu, dari Sibakul atau Market Hub ini juga menawarkan pembelian gratis ongkir tadi ya, yang
bisa didapatkan dari beberapa mitra binaan Sibakul, atau mitra ini adalah salah satu mitra yang memberikan gratis ongkir apabila pembeli itu membeli produk di Sibakul atau di Market Hub ini. Misal kita membeli batik karena kita tidak bisa datang ke misal pasar Beringharjo, maka kita bisa membeli menggunakan subsidi gratis ongkir. Ya, ini seperti Bank BPDDI Kawan Usaha, ada Paxel ya, ada Diva Bike, ada Grab dan Pos Indonesia yang kita bisa manfaatkan untuk membeli produk tanpa harus menuju ke toko atau offline store-nya. Ini salah satu pengalaman aja menggunakan Sibakul, di mana dari respondennya 120 responden menyatakan sangat memuaskan terhadap layanan pengiriman dan layanan free ongkir dalam belanja di Sibakul, dengan lama pengirimannya hanya mencapai 1 atau sampai 2 hari aja. Nah, yang selanjutnya adalah dampak digital marketing terhadap konsumen dan masyarakat, serta nanti adalah dampak terhadap bisnisnya. Nah, seperti yang kita lihat, dampak terhadap konsumen, pembeli, dan juga masyarakatnya ini bisa dilihat dalam diagram ya. Ada kepuasan di mana konsumen itu merasa sangat puas terhadap pelayanan Market Hub dan akan merekomendasikan kepada kolega atau rekannya karena mereka itu mudah mendapatkan fasilitas. Nah, karena mungkin di marketplace itu tidak banyak dijual produk-produk UMKM, maka mereka lewat Market Hub ini, konsumen merasa terbantu karena mereka bisa membeli produk UMKM Jogja tanpa harus datang ke toko, yaitu melalui Market Hub dengan tentunya subsidi gratis ongkir. Nah, dampak positifnya adalah ini konsumen ini merasa lebih luasa tanpa ke tempat lokasi untuk membeli produk yang mereka inginkan. Selanjutnya, konsumen itu merasa diuntungkan dengan banyak pilihan produk. Seperti yang diketahui tadi, sudah tercatat sebanyak 11.000 sekian produk yang sudah masuk dalam Market Hub, sehingga konsumen itu bisa leluasa memilih, tidak hanya datang ke tempat langsung yang mungkin memerlukan banyak waktu dan juga tenaga. Dan selanjutnya adalah biaya distribusi bisa dipotong jauh karena ada gratis ongkir. Nah, seperti platform marketplace pada umumnya, Sibakul ini menggandeng platform ekspedisi seperti Paxel, Pos, Grab, dan juga lain sebagainya. Dan lain sebagainya adalah harga lebih murah karena mungkin ini adalah tangan pertama dari produsen produk lokal UMKM, dibandingkan dengan mereka membeli ke tangan ketiga, tangan kedua di toko-toko di mungkin area sekitar di Jakarta. Nah, ini adalah salah satu wadah dari UMKM Jogja yang diselenggarakan oleh Pemprov DIY. Yang selanjutnya adalah dampak terhadap bisnis. Dampak Market Hub ini atau dampak marketing di Market Hub terhadap bisnis. Yang pertama adalah dampak positifnya, tentunya ini adalah mungkin omset atau cash flow yang diterima oleh penjual ya, karena mereka yang melakukan bisnis. Mungkin dari yang sebelum bergabung ke Market Hub mereka hanya mengandalkan sektor offline saja. Nah, setelah bergabung ke Market Hub mereka penjualannya bisa lebih konstan walaupun tidak berdampak secara signifikan jauh, tetapi setidaknya produk mereka sudah terpasarkan ke khalayak ramai. Nah, ini dampak positif yang pertama, yaitu mendorong cash flow tetap berjalan karena dari promosi dan pemasaran akan berjalan. Ini memperluas jangkauan pasar karena produk mereka lebih diketahui oleh masyarakat umum, tidak hanya dari Yogyakarta tetapi di Indonesia ataupun bahkan ke nasional. Selanjutnya adalah mendorong UMKM untuk berupaya meningkatkan kualitas dengan tetap menjaga kualitas. Nah, karena Fit Hub ini terdiri dari beberapa
UMKM, beberapa toko, maka dengan meningkatkan kualitas produknya akan bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Nah, ini adalah salah satu upaya juga untuk Pemprov agar konsisten, agar penjual UMKM itu konsisten terhadap kualitasnya. Selanjutnya adalah UMKM bisa saling berinteraksi dan mengenal gizi bakul. Nah, misalnya satu UMKM itu membutuhkan bahan baku atau bahan pokok lainnya, mereka bisa saling berinteraksi atau saling membeli satu sama lain gizi bakul dengan harga yang lebih murah tentunya. Nah, untuk dampak negatifnya adalah bisa menurunkan harga jual kita ketika terdapat produk jenis yang lebih murah. Nah, karena ini adalah persaingan pasar sempurna, maka harga atau gap harga ini sangat mempengaruhi ya. Dari harga yang lebih tinggi atau relatif rendah, itu sangat mempengaruhi terhadap penjualan dari produk tersebut. Maka tidak mungkin penjual itu tidak boleh markup terlalu tinggi dagangannya agar dagangannya ini lebih terjual ya. Lebih baik banyak keuntungannya sedikit-sedikit daripada tidak sama sekali. Nah, intinya adalah membunuh UMKM kecil-kecil, atau misal mereka UMKM yang skalanya kecil bisa mematikan itu, karena di market hub ini biasanya adalah UMKM yang cenderung besar. Dan yang selanjutnya adalah rekomendasi strategi mengenai digital marketing atau mengenai si bakul ini. Nah, yang pertama adalah integrasi dengan distributor lain seperti Shopee dan Tokopedia untuk memperluas saingan. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin si bakul ini hanya diketahui kebanyakan oleh masyarakat Yogyakarta saja. Disarankan untuk Dinas Koperasi dan UMKM untuk menggait distributor lain atau marketplace lain seperti dalam Shopee dan Tokopedia agar jangkauannya itu lebih luas. Nah, masyarakat karena lebih familiar dengan marketplace tersebut, maka nanti bisa diakses melalui Shopee dan Tokopedia. Dan selanjutnya yaitu mendorong penggunaan si bakul lebih besar dengan mengarahkan belanja pemerintah yang selama ini sudah melalui digital atau bis market agar cash flow UMKM-nya itu tetap terjaga sehingga terdapat multiplier effect dalam roda ekonomi daerah. Nah, ini mungkin pemerintah DIY atau pemerintah lain bisa mengarahkan belanjanya ke si bakul atau ke market hub, karena mungkin selain untuk meningkatkan cash flow dari UMKM, juga akan menggerakkan roda ekonomi daerah, dan mungkin PAD dari daerah istimewa Jakarta itu sendiri akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kualitas produk melalui penyuluhan pada UMKM agar UMKM bisa meningkat menjadi level yang lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM agar kualitas produk dari penjual ini naik ke level yang lebih tinggi, bisa merambah ke pasar nasional bahkan internasional, dan bisa bersaing dengan produk-produk yang telah ada. Dan yang terakhir, strategi yang direkomendasikan adalah memberikan dukungan permodalan seperti jaminan usaha dan tidak hanya untuk kegiatan promosi saja, karena tadi mungkin penyuluhan untuk kegiatan promosi, gimana sih promosi di si bakulnya, keuntungan mendaftarkan di si bakul, karena kan itu untuk promosi. Nah, mungkin pemerintah Yogyakarta juga memberikan permodalan dan jaminan usaha kepada para UMKM agar mungkin mereka ingin menambah atau ekspansi produknya, mereka tidak ragu-ragu, dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta siap untuk memberikan pemodalan terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan ke Pak dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.